Saat di jalanan, biasanya kita melihat beragam jenis mobil. Setiap mobil melaju dengan kecepatan yang berbeda. Dari banyak mobil yang melaju tersebut, kira-kira mobil manakah yang paling sulit berhenti? Ya, tentu saja mobil dengan kecepatan yang paling tinggi. Tapi kok bisa gitu ya teman-teman? Biar pertanyaannya terjawab, tonton terus video ini sampai selesai ya. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan sebuah benda yang sedang bergerak. Semakin sukar benda berhenti, semakin besar momentumnya. Momentum merupakan besaran vektor yang dimensinya m, l, p pangkat min 1. Besarnya momentum bergantung pada massa dan kecepatan benda. P sama dengan m kali v, dengan P adalah momentum satuannya kilogram meter per sekon, m massa benda dalam satuan kilogram, dan V adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Salah satu besaran fisika yang erat hubungannya dengan momentum adalah impuls. Impuls dapat diartikan sebagai ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Impuls juga merupakan besaran vektor yang dimensinya mLt pangkat min 1. Secara matematis, impuls dirumuskan dalam persamaan I sama dengan F kali delta T. Dengan I adalah impuls satuannya Newton sekon, F gaya dalam satuan Newton, dan delta T merupakan selang waktu dalam sekon. Hubungan antara momentum dan impuls digambarkan pada sebuah benda yang bermassa M bergerak dengan kecepatan mula-mula V1. Kemudian diberi gaya tetap sebesar F dalam selang waktu delta T, sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Pada peristiwa ini, hubungan momentum dan impuls dituliskan dalam persamaan F kali delta T sama dengan M kali V2 kurang V1. F kali delta T sama dengan P2 kurang P1. F kali delta T adalah I dan P2 kurang P1 sama dengan delta P. Jadi, I sama dengan delta P. P1 sama dengan MV1 adalah momentum awal, P2 sama dengan MV2 momentum akhir, delta P sama dengan P2 dikurang P1 merupakan perubahan momentum ketiganya dalam satuan kilogram meter per sekon. I sama dengan F kali delta T adalah impuls satuan Newton sekon. Jadi, impuls merupakan perubahan momentum suatu benda. Jika dua benda saling bergerak atau salah satu diam dan pada suatu saat saling bersinggungan, kedua benda dikatakan bertumbukan. Pada peristiwa tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Dengan M1V1 tambah M2V2, jumlah momentum sebelum tumbukan. M1V1 aksen tambah M2V2 aksen adalah jumlah momentum sesudah tumbukan. Saat dua benda saling bertumbukan, maka nilai kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan akan berbeda. Perbandingan antara nilai selisih kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan disebut koefisien restitusi. Besarnya nilai koefisien restitusi dapat dihitung dengan persamaan E sama dengan min V1 aksen kurang V2 aksen per V1 kurang V2 sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen per V1 kurang V2. Nilai koefisien restitusi ini menunjukkan kelentingan benda pada peristiwa tumbukan. Nah, teman-teman, tumbukan terbagi menjadi 3 jenis. Tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tumbukan lenting sempurna. Misalnya, dua benda bermassa M1 dan M2 dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan. Dan setelah terjadi tumbukan, keduanya saling berlawanan arah. Nah, dua benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika selama tumbukan tidak ada energi yang hilang. Sehingga pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan besar nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Biasanya, tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada partikel-partikel berskala atomik atau lebih kecil lagi. Berikutnya, tumbukan lenting sebagian. Contohnya, sebuah bola karet yang dijatuhkan ke lantai dengan ketinggian H dan kecepatan V. Kemudian memantul kembali ke atas, di mana nilai kecepatan lentingnya tidak sama dengan kecepatan semula.
Pada tumbukan lenting sebagian ini, hanya berlaku hukum kekekalan momentum, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena ada sebagian energi yang hilang selama tumbukan. Jika bola adalah benda pertama dan lantai sebagai benda kedua, maka setelah bertumbukan keduanya tidak menyatu, dan rentang koefisien restitusi tumbukan ini antara 0 dan 1. Yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali. Misalnya, peluru ditembakkan ke bola hingga peluru tersebut bersarang di dalam bola. Kemudian, keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Sama halnya dengan tumbukan lenting sebagian, pada tumbukan tidak lenting sama sekali hanya berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kedua benda menyatu dan bergerak bersamaan setelah tumbukan. Nilai koefisien restitusi sama dengan 0, sehingga besar kecepatan benda setelah tumbukan dapat dihitung dengan persamaan V aksen sama dengan M1V1 tambah M2V2 per M1 tambah M2. Oke teman-teman, bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Sebuah mobil masanya 2 ton, mula-mula diam, kemudian bergerak selama 5 sekon hingga kecepatannya mencapai 10 meter per sekon. Gaya dorong yang diperlukan mobil adalah, jadi di sini diketahui massa mobil adalah 2 ton atau M sama dengan 2 ton. Ini harus kita ubah ke dalam SI, ini sama dengan 2000 kg. Mobil mula-mula diam atau V0-nya sama dengan 0. Kemudian kecepatannya mencapai 10 meter per sekon atau V aksen sama dengan 10 meter per sekon. Sehingga di sini delta V-nya adalah 10 min 0 atau sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian waktunya selama 5 sekon atau T sama dengan 5 sekon. Kita diminta untuk mencari gaya dorongnya berapa atau F sama dengan berapa. Ini adalah hubungan antara momentum dengan impuls. Jadi I sama dengan delta P, bahwa impuls adalah perubahan momentum. Impuls sendiri rumusnya adalah F kali delta T. Kemudian delta P, perubahan momentum, rumusnya adalah M kali delta V. Kita masukkan angkanya. F dikali delta T-nya adalah 5 sekon, jadi F kali 5 sama dengan M-nya adalah 2000, delta V-nya adalah 10. 2000 kali 10 hasilnya adalah 20.000, sehingga F sama dengan 20.000 per 5, atau sama dengan 4000 Newton. Ini hasil akhirnya, sehingga pilihan kita adalah yang D. Ini dia. Kita teruskan ke soal 2. Sebuah bola yang mula-mula diam, kemudian disodok tongkat dengan gaya 50 Newton dalam waktu 10 milisekon. Jika massa bola adalah 0,2 kg, maka kecepatan bola setelah disodok adalah, jadi di sini bola mula-mula diam, atau V0-nya sama dengan 0. Kemudian disodok tongkat dengan gaya 50 Newton atau F sama dengan 50 Newton dalam waktu 10 milisekon. Jadi delta T-nya adalah 10 milisekon. Mili artinya adalah 10 pangkat min 3, sehingga ini sama dengan 10 kali 10 pangkat min 3 sekon atau sama dengan 10 pangkat min 2 sekon. Jika massa bola adalah 0,2 kg, jadi massa sama dengan 0,2 kg, maka kecepatan bola setelah disodok, maka V sama dengan berapa? Di sini berlaku hubungan antara impuls dengan momentum, bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Impulsnya adalah F kali delta T, sementara delta P adalah M kali delta V,
atau sama aja M kali V min V0. Kita masukkan angkanya, F adalah 50 Newton, masuk di sini 50. Kemudian delta T adalah 10 min 2 sekon, masuk di sini 10 min 2. Ini sama dengan M-nya adalah 0,2. Kemudian V min V0-nya adalah 0, jadi V min 0. 50 kali 10 min 2 adalah 0,5. Ini sama dengan 0,2. V min 0 adalah V. Jadi V sama dengan 0,5 per 0,2 atau sama aja 5 per 2. Ini adalah 2,5. Satuannya meter per sekon. Ini hasil akhir kita, sehingga pilihannya adalah yang B. Ini dia. Baik adik-adik, kita lanjut ke soal 3. Dalam suatu permainan sepak bola, seorang pemain melakukan tendangan penalti. Tepat setelah ditendang, bola melambung dengan kecepatan 50 meter per sekon. Bila gaya tendangan 250 Newton dan sepatu pemain menyentuh bola selama 0,3 sekon, maka massa bola adalah. Jadi di sini bola yang ditendang melambung dengan kecepatan 50 meter per sekon atau V sama dengan 50 meter per sekon. Tentu sebelum bola ditendang, bola dalam keadaan diam, maka V0-nya sama dengan 0. Sehingga di sini delta V-nya adalah 50 min 0 atau sama dengan 50 meter per sekon. Kemudian gaya tendangan adalah 250 Newton atau F sama dengan 250 Newton. Kemudian selang waktu sentuhnya adalah 0,3 sekon atau delta T sama dengan 0,3 sekon. Ditanya berapa massa bola atau M sama dengan berapa? Di sini berlaku hubungan antara impuls dengan momentum bahwa I sama dengan delta P. Impuls adalah perubahan momentum. Masukkan rumus impuls. Impuls adalah F kali delta T. Kemudian delta P-nya adalah M kali delta V. Masukkan angkanya, F adalah 250 Newton. Masuk di sini 250. Kemudian delta T adalah 0,3. Sama dengan M kali delta V-nya adalah 50. Jadi M kali 50. 250 kali 0,3 adalah 75. Sama dengan M kali 50. Sehingga M sama dengan 75 per 50. Ini kalau kita bagi 25 semua hasilnya adalah 3 per 2 atau sama dengan 1,5 kg. Ini hasil akhir kita, sehingga pilihan kita adalah yang B. Ini dia. Sebuah senapan mempunyai massa 4 kg. Menembakkan peluru yang massanya 10 gram dengan kecepatan 500 meter per sekon. Kecepatan gerak senapan pada saat peluru meletus adalah. Jadi di sini diketahui massa senapan adalah 4 kg. Kita tulis massa senapan atau MS sama dengan 4 kg. Kemudian peluru massanya adalah 10 gram. Kita tulis MP atau massa peluru nilainya adalah 10 gram. 10 gram ini harus kita ubah ke dalam kilogram. Maka ini sama dengan 10 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Atau berarti massa peluru sama dengan 10 pangkat min 2 kilogram. Sebelum peluru ditembakkan, tentu kita tahu bahwa senapan dan peluru dalam keadaan diam. Sehingga di sini V senapan akan sama dengan V peluru akan sama dengan 0. Kenapa? Karena senapan dan peluru dalam keadaan diam. Kemudian peluru ditembakkan dengan kecepatan 500 meter per sekon. Jadi di sini VP aksen sama dengan 500 meter per sekon. Kita diminta untuk mencari berapa kecepatan senapan setelah peluru meletus. Atau VS aksen sama dengan berapa. Di sini kita bisa langsung menggunakan rumus hukum kekekalan momentum. Yaitu MS kali VS, massa senapan kali kecepatan senapan, ditambah MP kali VP, massa peluru kali kecepatan peluru, akan sama dengan MS kali VS aksen, ditambah MP kali VP aksen.
Ini adalah momentum total sebelum tembakan, dan yang ini adalah momentum total setelah tembakan. Kita lihat di sini bahwa sebelum ditembakkan, Vs sama dengan Vp sama dengan 0, maka ini sama dengan 0, ini juga 0, sehingga 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Ini akan sama dengan, kita masukkan nilai Ms adalah 4 kg, masuk di sini 4. Kemudian Vs aksen, ini yang ditanya, Vs aksen, ditambah MP adalah 10 min 2 kg, masukkan 10 min 2, dikali Vp aksen sama dengan 500. Jadi di sini kita masukkan 500. 4 Vs aksen bisa kita pindah ke kiri menjadi minus, jadi di sini minus 4 Vs aksen sama dengan 10 min 2 kali 500 adalah 5. Maka Vs aksen sama dengan 5 per min 4, atau sama dengan minus 1,25 meter per sekon. Jadi setelah peluru ditembakkan dengan kecepatan 500 meter per sekon, maka senapan akan bergerak dengan kecepatan minus 1,25 meter per sekon. Tanda minus menunjukkan bahwa arah gerak senapan berlawanan dengan arah gerak peluru. Jadi ketika peluru bergerak ke depan, maka senapan bergerak ke belakang. Kita lihat hasilnya adalah yang B. Ini dia. Kita lanjut ke soal 2. Peluru dengan massa 10 gram dan kecepatan 900 meter per sekon mengenai dan menembus sebuah balok dengan massa 80 kg yang diam di bidang datar tanpa gesekan. Setelah menembus balok, kecepatan peluru menjadi 100 meter per sekon. Maka kecepatan balok karena tertembus peluru adalah, jadi di sini diketahui massa peluru adalah 10 gram. Kita tulis MP sama dengan 10 gram. 10 gram ini harus kita ubah ke dalam kilogram, maka sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 3 kilogram, atau MP sama dengan 10 min 2 kilogram. Kemudian kecepatan peluru sebesar 900 meter per sekon, atau Vp sama dengan 900 meter per sekon. Peluru menembus balok 80 kg, jadi massa balok sama dengan 80 kg. Balok itu dalam keadaan diam, atau berarti Vb sama dengan 0 karena balok diam. Setelah menembus balok, kecepatan peluru menjadi 100 meter per sekon, atau Vp aksen sama dengan 100 meter per sekon. Kita diminta untuk mencari berapa kecepatan balok setelah tertembus peluru, atau Vb aksen sama dengan berapa. Ini yang mau kita cari. Kita bisa langsung menggunakan rumus hukum kekekalan momentum. MP kali Vp ditambah MB kali Vb. Ini adalah momentum peluru, ini adalah momentum balok, akan sama dengan MP kali Vp aksen ditambah MB kali Vb aksen. Di sebelah kanan ini adalah momentum peluru dan balok setelah peluru menembus balok. Kita masukkan angkanya. MB adalah 10 pangkat min 2 kg, masuk di sini 10 pangkat min 2. Dikali Vp adalah 900, masuk di sini 900. Ditambah Vb sama dengan 0, sehingga nilai ini menjadi 0. Jadi ditambah 0 sama dengan MP adalah 10 pangkat min 2. Vp aksen sebesar 100, kita masukkan 100. Ditambah MB adalah 80 dikali Vb aksen, ini yang kita cari. 10 pangkat min 2 kali 900 adalah 9, ditambah 0, sama dengan 10 pangkat min 2 kali 100 adalah 1, ditambah 80 Vb aksen. 9 tambah 0 adalah 9, sama dengan 1, 1 kita pindah ke kiri sehingga 9 min 1 sama dengan 80 Vb aksen. 9 min 1 adalah 8, 8 sama dengan 80 Vb aksen. Jadi Vb aksen sama dengan 8 per 80, atau sama dengan 0,1. Jadi Vb aksen kita tulis ulang, Vb aksen sama dengan 0,1, satunya adalah meter per sekon.
Inilah hasilnya, sehingga pilihan kita adalah yang D. Ini dia. Kita lanjut ke soal 3. Seorang penumpang naik perahu yang bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Massa perahu dan orang masing-masing 200 kg dan 50 kg. Pada suatu saat, orang tadi meloncat dari perahu dengan kecepatan 8 meter per sekon searah gerak perahu. Maka kecepatan perahu sesaat setelah orang tadi meloncat adalah, jadi di sini diketahui kecepatan perahu adalah 4 meter per sekon. Jadi VP sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian kecepatan orang, karena orang itu naik bersama perahu, maka kecepatannya sama dengan perahu, sehingga VO juga sama dengan 4 meter per sekon. VO ini adalah kecepatan orang. Kemudian massa perahu adalah 200 kg. Jadi MP sama dengan 200 kg. Kemudian massa orang adalah 50 kg. Jadi MO sama dengan 50 kg. Kemudian orang tadi meloncat dari perahu dengan kecepatan 8 meter per sekon searah gerak perahu. Jadi VO aksen, ini orang meloncat, sama dengan 8 meter per sekon. Nilainya positif karena searah dengan gerak perahu. Kita diminta untuk mencari kecepatan perahu setelah orang tadi meloncat, atau VP aksen sama dengan berapa. Kita bisa langsung menggunakan rumus hukum kekekalan momentum. Rumusnya adalah MPVP ditambah MOVO. Ini adalah momentum perahu, ini adalah momentum orang. Ini akan sama dengan MPVP aksen ditambah MOVO aksen. Ini adalah momentum perahu dan orang setelah orang itu meloncat. Kita masukkan angkanya. MP adalah massa perahu, nilainya 200 kg. Masukkan 200. VP nilainya adalah 4. Kemudian MO adalah 50. VO nilainya juga 4. Ini akan sama dengan MP 200. VP aksen yang kita cari ditambah MO 50 kali VO aksen adalah 8. Kita kalikan 200 kali 4 adalah 800 ditambah 200 sama dengan 200 VP aksen ditambah 50 kali 8 adalah 400. 800 tambah 200 adalah 1000 sama dengan 200 VP aksen ditambah 400. Pindahkan 400 ke kiri sehingga 1000 min 400 atau sama dengan 600. Ini sama dengan 200 VP aksen. Jadi VP aksen sama dengan 600 per 200 atau sama dengan 3 meter per sekon. Inilah hasil akhir kita. Jadi setelah orang itu meloncat dengan kecepatan 8 meter per sekon, maka kecepatan perahu berubah menjadi 3 meter per sekon. Jadi pilihannya adalah yang C. Ini dia.